Ya, Anda menyaksikan Energy Corner on Location bersama saya Safrina Nasution. Kami masih berada di Jakarta Convention Center dalam acara Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Ahmad Yani selaku Direktur Operasi Pertamina Geothermal Energy TBK. Apa kabarnya Bapak di acara hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya Pak. Tadi juga luar biasa sekali Pak pemaparan yang Pak Yani berikan tadi mengenai strategi kedepannya untuk PGE menerapkan teknologi binary ya di WKP-WKP existing yang ada dari PGE. Nah Pak mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa CNBC Indonesia dalam hal ini cogeneration untuk meningkatkan kapasitas terpasang panas bumi yang ada di WKP sekarang katanya ingin menerapkan teknologi yang bernama binary. Bisa dielaborasikan Pak mengenai teknologi tersebut, Ya, terima silakan. kasih Mbak Safrina. Ya, memang ini bahan diskusi yang menarik yang kita lakukan di IGCCA tahun ini ya dengan tema Call for Geothermal Resources Optimization. Ya. Jadi cogeneration bagian diskusi kita terkait dengan upaya kita untuk memaksimalkan komersialisasi dari bisnis geothermal, dengan meningkatkan penghasilan listrik dari existing resources yang ada. Nah, kemudian selain untuk dari resource yang ada, kemudian mengatasi hal-hal yang teknikal ya terkait dengan pengembangan geothermal ke depan. Bisa dijelaskan Pak sedikit seperti apa penerapan teknologi binary ini sejauh ini di Pertamina Geothermal Energy sendiri? Ya, cogeneration seperti saya jelaskan di awal merupakan suatu upaya untuk meningkatkan listrik dihasilkan ya dengan di mana hal ini bisa terjadi karena kita tidak hanya menggunakan uap secara konvensional dalam proses pembangkitan, tapi kita juga yang selama ini air yang kita pisahkan dari proses konvensional itu kita langsung injeksikan ke dalam bumi, tetapi masih memiliki potensi energi yang sangat besar dari sisi temperatur. Nah, energi itu kita manfaatkan lagi untuk menghasilkan listrik. Nah, sehingga dari sistem yang ada dengan resource yang existing yang ada, kita bisa meningkatkan kapasitas listrik yang dihasilkan. Average rata-rata sekitar bisa mencapai 30% ya dari kondisi existing, tergantung dari kondisi karakteristik dari fluidanya. Nah untuk teknologi binary ini akan diterapkan atau sudah diterapkan di beberapa WKP untuk PGE sendiri Pak? Untuk WKP PGE kita sudah ada pengalaman dengan pilot project yang kita lakukan di Lahendong ya. Kita punya binary dengan kapasitas 500 kilowatt. Ya, memang pada saat ini kita gunakan hanya untuk untuk on use operation ya, untuk efisiensi operasional kita. Jadi listrik yang dihasilkan untuk menggerakkan pompa-pompa dalam proses pembangkitan listrik yang existing. Di Lahendong itu ya Pak ya. Jadi sudah ada pilotnya ya Pak. Pilot. Dan keberhasilan ini menjadi milestone untuk rencana penerapan teknologi binary ini ke seluruh area PGE yang ada di Indonesia. Jadi kedepannya untuk teknologi binary ini akan diimplementasikan ke seluruh WKP yang ada untuk PGE sendiri di Indonesia ya Pak ya. Dan selama ini seperti apa Pak Anda mengevaluasi penerapan teknologi binary di pilot yang 500 kW tersebut Pak? Ya, dari hasil yang kita lihat kan kita sudah dapat pengalaman untuk mengoperasikan ini, sehingga dengan menggunakan penerapan sistem binary di operasional kita akan meningkatkan keekonomian proyek. Jadi part of our strategy untuk stepwise development, baik itu untuk mengembangkan lapangan baru atau untuk meningkatkan kapasitas ya, kita bisa combine cogeneration dengan greenfield ya, sehingga nilai keekonomiannya menjadi lebih baik karena investment cost menjadi lebih murah, cost per megawattnya jadi turun. Kemudian yang paling penting lagi low risk, resikonya tidak ada ya. Tidak ada dampak risiko. Kemudian time frame dari project dari mulai start to COD-nya menjadi lebih cepat. Saya bisa jelaskan dengan penerapan teknologi binary ini Pak. Saya bisa dijelaskan Pak satu persatu ya terkait dengan low cost per megawatt. Jadi di sini kita tidak lagi melakukan investasi untuk drilling. Di mana kalau konvensional kita perlu menyiapkan pengeboran dan dalam pengembangan suatu proyek panas bumi itu 40-60% cost biaya itu dikeluarkan untuk menyiapkan sumur-sumur produksinya. Nah itu kita tidak lakukan lagi karena tidak melakukan drilling. Sehingga di situ jelas bahwasanya kita ada cut cost yang bisa disimpan ya. Low risk, resiko kita tidak lagi ada resiko pengeboran. Karena terkait dengan sukses rasio pengeboran gitu ya. Nah kita bisa ngebor bisa saja gagal tidak sesuai yang kita harapkan ya. Nah kemudian juga
low risk, kemudian time to COD-nya lebih Jadi lebih cepat. cepat. Nah, kalau yang konvensional itu bisa take time 5 sampai 10 tahun. Nah, kalau dengan menggunakan cogeneration ini itu hanya dalam hitungan kurang dari 2 tahun. Itu sudah bisa langsung mendapatkan COD dan dapat revenue dari kegiatan ini. Oh baik, jadi menarik sekali dan sebenarnya juga sangat memudahkan untuk operasi, efisiensi dan lain-lain ya Pak ya untuk penerapan binary ini ya Pak ya. Binary, ya. Kedepannya diterapkan dalam time frame yang berapa waktu lama lagi Pak untuk penerapan teknologi binary di WKP lainnya? Ya, kita dalam 5 tahun ke depan punya rencana untuk double our capacity dari 672 ya. Ya. Kita punya plan untuk extend sebesar lebih kurang 710 megawatt. Ya. Dan dalam 2 tahun kita punya acceleration program ya, kita sudah tersedia di kepala sumur, inventory sudah tersedia sebesar lebih kurang 430 megawatt. Yes. Dan ini akan dalam perhitungan kita dapat kita optimasi COD-kan dalam waktu 2 tahun ke depan. Dan cogeneration merupakan memiliki peranan penting dalam kegiatan ini. Oke. Dan untuk potensi binary-nya sendiri jika akhirnya diimplementasikan di WKP Anda di PGE, kira-kira berapa jumlah dari potensi yang akan terekspor lagi dengan ada teknologi binary yang bisa diambil dari potensi dalam yang ada? dalam 340 megawatt yang kita rencana kembangkan dalam 2 tahun ke depan, itu porsi binary teknologi sangat berperan penting di situ. Dan kita bisa kembangkan bisa di Lahendong, di Ulu Belu, Lumat Balai ya. Nah, dan bisa jadi area-area lain ya kita katakanlah kita dapat greenfield yang baru, kita bisa kombinasikan pengembangan greenfield dengan cogeneration ini sehingga itu tadi bisa mengoptimalisasikan resource yang ada semaksimal mungkin menghasilkan listrik lebih Untuk banyak. jumlahnya sendiri Pak, Anda optimistis untuk binary ini bisa menghasilkan tambahan kapasitas sebesar apa Pak? Dengan kita lihat aja kondisi existing yang ada saat ini ya, kalau kita rata-ratakan ya bisa up to 30% dari Up to konvensional. 30%. Ya, depend on tergantung dari karakteristik fluidanya gitu. Ya, Oke. gitu, ya. Nah, Pak, kedepannya kan tadi juga Anda mengatakan dalam 2026 ada target ya Pak ya untuk mencapai 1 gigawatt ya Pak ya untuk PGE sendiri ya Pak Yani. Seperti apa progresnya menuju ke sana Pak dan juga bagaimana strategi dari PGE sendiri menuju target tersebut? Ya, kalau mengikuti presentasi saya tadi, kita ada quick win strategi, ada program akselerasi. Ya, ini salah satu upaya yang kita lakukan ya, cogeneration ya, kolaborasi dengan berbagai pihak untuk untuk mempercepat proses pencapaian target yang kita canangkan dalam 5 tahun depan double capacity ya dari 672 menjadi 1,3 gigawatt tadi. Dan dalam 2 tahun kita coba akselerasi ya percepatan untuk menjadi 1 gigawatt company di 2 tahun ke depan. Berarti optimistis ya Pak ya? Optimis, full optimis karena semuanya sudah ada di kepala sumur, tinggal dapat strategic partnership yang tepat, maka kita akan By 2026 1 gigawatt ya Pak ya untuk PGE sendiri. Baik Pak. Saya juga ingin menyampaikan congratulations to a splendid performance Pak di semester 1 2023 ini dan kuartal 1 2023 begitu baik Pak. Yep. Ada perkembangan operasi yang begitu baik dalam hal efisiensi dan lain-lainnya. Bagaimana strategi efisiensi yang dijalankan oleh PGE sendiri ke depannya untuk terus mengoptimalkan operasi dari PGE dan juga untuk menuju target-target yang perseroan ingin capai Pak? Ya, continuous improvement itu adalah penting ya. Jadi kita semua di lini operasional kita tekankan continuous improvement, semaksimal mungkin mengupayakan efisiensi. Salah satu bentuk efisiensi yang kita lakukan yang tadi yang binary tadi, yang pengalaman kita yang 500 kW di Lahendong. Ya. Nah, kita menghasilkan listrik. Nah, listriknya kita gunakan sebagai on use, reduce cost untuk operational cost kita gitu. Jadi kita manfaatkan listrik yang kita hasilkan sendiri dengan menggunakan potensi yang ada di area kita, potensi geothermal dari kita, sehingga itu mampu mendukung efisiensi di operasional di area Lahendong. Dan itu juga banyak hal lain yang efisiensi yang kita lakukan ya. Dan ini kita juga ada namanya program lomba CIP Continuous Improvement di internal Pertamina PGE ya. Nah, jadi lomba-lomba, jadi masing-masing membuat value creation. Mendukung proses efisiensi, optimasi atau improvement di segala aspek di lini pekerjaan di PGE. Jadi semua sejalan ya Semua Pak dengan sejalan, target ya. untuk menuju continuous improvement, Betul sekali. peningkatan efisiensi dalam operasi dan lain-lainnya menuju target tadi ya Pak ya Menuju 2026 1
gigawatt ya Pak ya. Semua aspek harus mendukung untuk program akselerasi ini. Tentunya optimis Pak. Nah mungkin saya juga sedikit ingin bertanya Pak, tadi kan sudah ada pilot teknologi binary di Lahendong 500 kilowatt. Itu bisa diceritakan Pak, permulaannya seperti apa, penggunaannya selain ke pompa-pompa apa saja manfaatnya, karena kita ketahui juga Pak dalam PLTP, kita tahu penggunaannya tuh ada beberapa hal terbagi dari dua, ada yang direct langsung digunakan pada community di sekitar WKP, ada juga yang indirect digunakan untuk pembangkit listrik. Mungkin bisa dielaborasi Pak kepada pemirsa CNBC. Ya, ini mungkin banyak orang yang juga belum tahu bagaimana betul, Pak. Sebenarnya pemanfaatan energi geothermal ini ya, sangat luas sekali. Baik. Ya, seperti yang Safrina katakan bahwasanya ada dua cara pemanfaatan geothermal, direct use dan indirect use. Direct use pemanfaatan langsung, kalau indirect use itu pemanfaatan berupa mengubahnya menjadi listrik. Ini yang bisnis geothermal bentuk listrik yang kita lakukan saat ini. Tapi kalau kita lihat, kalau di dunia saat ini, untuk membangkitkan listrik itu penggunaannya hanya 13%. Untuk geothermal Pak? Iya, geothermal 13% dibandingkan dengan pemanfaatan langsung, direct use, non-electricity, itu bisa mencapai 87%. Nah, ya walaupun kita di dunia kita bangga menjadi negara nomor 2 di dunia untuk menghasilkan listrik dari geothermal ya. Nah, tetapi dari sisi pemanfaatan lain kalau kita lihat tiba-tiba China China itu merupakan negara nomor 1 di dunia yang menggunakan direct use gitu. Untuk apa Pak aplikasinya Pak? Berbagai aplikasi ya, berarti untuk space heating ya, space heating, farming, greenhouse ya, food drying dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan ke depan ini juga merupakan pilar tiga strategi, salah satu dari key strategi kita untuk development geothermal ke depan, yaitu pemanfaatan direct use, non electricity atau beyond energy. Nah, ini beyond energy and community development berarti ya Pak ya. Dan di situ juga semuanya terlibat di situ gitu. Nah, ini yang future business ke depan ya, kita tidak hanya berbicara listrik tapi beyond electricity ya. Beyond energy, beyond electricity to give a broader impact ya Pak ya. Kita melihat juga sukses story di negara-negara lain di dunia yang telah mengaplikasikannya seperti New Zealand. Jadi dari satu bisnis konvensional geothermal, mereka itu punya turunan bisnis lainnya, mungkin sampai 5 atau 6 bisnis lainnya yang terkait dengan direct use. Nah, dari hasil diskusi yang kita forum diskusi yang kita lakukan itu ternyata turunan bisnisnya itu bisa meningkatkan efisiensi sampai 30% keekonomian dari project existingnya seperti itu. Luar biasa. Inilah jadi seharusnya melalui program IIGC saat ini itu membuka mata buat kita semua pengembang ya, dan inilah saatnya untuk sama-sama berkolaborasi. Tentu kita terbuka kolaborasi untuk segera mendapatkan agreement PPA dan langsung berbisnis lah. Untuk itu. A deeper understanding about geothermal energy dan juga penggunaannya nanti kita akan bicarakan lagi Pak usai jeda ya. Tetap bersama kami di CNBC Indonesia bersama dengan Direktur Operasi Pertamina Geothermal Energy Tbk Bapak Ahmad Yani. Tetaplah bersama kami.